Bayangin tulang paha yang segede gini tuh ditusuk jarum terus ditarik isinya. Sumsumnya. Sakit banget. Ngilu lu. Tapi ngilu sakit banget. Lumayan dulu aku 2 minggu di rumah sakit itu dapat $4.900. Jadi itu berapa? 49 jutaan. Cuman 2 minggu hidup enak di rumah sakit. Oh, berarti Anda adalah salah satu manusia percobaan ya? Dulu pernah. Now you are listening to The Spice Guy. Guys, welcome back with me, The Spice Guy. Kita sekarang adalah podcast yang kedua bersama Ko Adrian, seorang biotechnologist. Kalian tonton podcast yang sebelumnya, ngomongin bisnis, ngomongin Good Day, itu brandnya dia. Tapi ternyata guys, dia adalah seorang PhD. Betul ya spellingnya gitu ya? Seorang PhD, berarti sudah S3. Kuliahnya di... Waktu S3-nya? S3-nya di... Saya di James Cook University. Di Australia? Di Australia. Jadi, nggak nyangka guys. Kirain fokus di bisnis, ternyata background-nya. Terus gue cek juga dari penelitian dan publikasinya, itu ada 20 pada berapa? Iya, lumayan lah, sekitar hampir 20-an. Ada sekitar 20-an. Terus salah satunya adalah The More the Better, The Role of NKT Cell in Multiple Sclerosis. Bener ya? Iya. Ini salah satu judul ya. Tuh, bacaan aja gue bingung nih. Terus dapat banyak penghargaan. Ada 10 nih. Salah satunya 30 under 30 Postdoctoral Fellow to Watch di University of Queensland. Wow. Keren. Kita tes ilmunya. Lu PhD di as Biochemistry. Tapi as profesi disebutnya? Profesi waktu dulu postdoc sih, jadi postdoc nggak ada. Enggak. Maksudnya kalau lu kerja nih as biologi itu apa? Biologist kah atau scientist kah? Biologist, biochemist bisa. Biochemist. Oke. Kalau aku lebih ke biochemistnya karena lebih ke genetik ya, jadi lebih ke biochemist. Kayak biologist tuh biasanya lebih ke kayak konservasi, kayak hewan-hewan gitu, biasanya lebih ke biologist. Lu tadinya mau jadi apa sih? Ilmuwan, profesor, doktor, dosen? Sebenarnya mau jadi apa? Ngikut the flow aja sih sebenarnya dari awal kan. Jadi karena kebetulan dapat beasiswa ya udah ngikutin itu. Tapi waktu memang setelah lulus S3 dulu kepingin nih jadinya scientist ya, kepinginnya. Cuman ya karena karena banyak politiknya juga, jadi kadang juga capek juga ngurusnya. Politik gitu. apa ini? Nah, jadi science itu masalah duit kan. Of course semua problem di dunia ini datangnya dari duit dulu. Oke. Jadi mau ngelakuin sains tuh nggak murah yang pasti. Karena semua kita bahan-bahan kita nggak ada yang harganya cuma 3.000 doang, nggak ada itu. Bahan apaan nih? Kalau kita biotech ya, terutama kita kan pakai reagen tuh mahal-mahal semua. Kita beli peralatan untuk cloning aja kita udah habis mungkin sekitar $10.000. Itu berarti 100 juta ya. Segituan. Jadi yang mahal tuh alat-alatnya ya? Alat-alatnya. Equipment-nya lebih mahal lagi. Equipment di lab kita itu ada yang kalau dirupiahkan ya bisa sampai 5M lebih ada gitu. Oke. Itu hanya satu alat. Satu fungsi alat. Belum semua alat kan. Consumables-nya untuk dipakai alat itu lebih mahal lagi kadang-kadang gitu. Terus kenapa jadi pengusaha sekarang? Jadi pengusaha karena yang lalu ya karena pulang ke Indonesia pas pandemi kekunci di sini nggak bisa ngapa-ngapain, jadi udah daripada mau balik lagi juga kok. Soalnya di riset sini terutama ya kalau kita sempat ada hiatus, sempat berhenti itu susah banget mau untuk restart lagi. Kenapa? Karena memang orang sana nggak terlalu suka orang yang hiatus. Oh gitu. Jadi karena riset ini kan selalu evolving. Jadi kadang kalau kita berhenti itu dianggap ya udah kayak kita udah nggak up to date gitulah. Makanya kayak untuk ibu-ibu itu juga kadang susah. Begitu mereka kayak berhenti untuk melahirkan itu mau balik lagi itu kadang susah banget diterima. Ini gitu. di Australia. Iya. Jadi memang kalau udah berhenti ini memang agak susah. Jadi memang yang lalu mikirlah kalau mau balik juga nggak mungkin bakal dapat di lab yang oke kayak dulu waktu aku tinggalin gitu. Jadi ya mikir-mikir kayaknya enak bisnis sendiri deh. Kayak sekali-sekali jadi bos diri sendiri lah gitu. Nyesel nggak? Enggak, sebenarnya enggak nyesel karena bisnis itu fun. Oke. Bro, kalau penelitian gitu sebenarnya ngedanain siapa sih? Yang ngedanain? Itu ngedanain sendiri atau dari orang? Atau dari mana sih sebenarnya sih? Kalau kita di luar negeri itu selalu ada yang ngasih dana lah. Jadi mungkin kalau di Indonesia ya kalau aku tahu beberapa orang tuh ada yang danain sendiri, ada yang dari company. Tapi kalau kita di luar negeri itu selalu ada yang danain. Jadi kayak waktu aku S3 itu kan researchku lumayan mahal tuh karena kita pakai teknik namanya microarray. Microarray itu jadi kita masukin DNA kita, RNA kita, terus kita bisa lihat mana sih gen yang lagi terekspresi saat itu. Itu satu kepingnya aja $10.000.
untuk tesnya? Satu orang satu keping satu time point. Jadi kan kita kalau ngecek nggak mungkin cuma satu time point, kita ngecek berkala berapa kali. Satu kepingnya itu $10,000. Kalau 10 berarti $100,000. 10.000 itu kalau 10 juta. kali. Iya. Nggak, maksudnya 10 kali penelitian misalkan $100,000. Tapi dulu punyaku kita pakai 332 orang. Wow. Mahal banget itu. Itu dulu memang waktu aku S3 itu kita join collaboration sama beberapa university. Jadi kan dulu aku biasanya di Queensland, kita kolaborasi sama di Melbourne juga. Jadi supaya cost-nya tuh tertutup gitu. Jadi kalau nggak gitu mahal banget sains. Dan itu cost-nya dibiayain macam-macam pihak. Jadi dari universitas juga akan ngasih alokasi dana untuk setiap PhD student. Ada yang dari, dulu aku juga dibiayai oleh Lions Club. Atau di Indonesia ada Lions Club ya. Di Australia Lions Club itu seperti kayak retirement group gitu. Jadi orang-orang yang mau berderma untuk sains juga ada di situ. Oke. Terus ada yang dari beberapa itu dari fellowship ya. Jadi kan kita S3 tuh nggak sendirian. Kita selalu ada yang mentoringnya gitu ya. Itu mereka kadang-kadang udah apply ke sini ke sana untuk dapetin duit untuk bisa dipakai untuk satu lab gitu. Okay. Dan ada ya kalau yang sama company, ada yang dari company juga duitnya gitu. Jadi kayak perusahaan obat, kalau misalnya kita mau kita S3-nya mau membuktikan obat ini benar apa enggak, ya itu dibiayai dari perusahaannya itu 100%. Perusahaan itu ya. Berarti benar ya kalau ada istilahnya titipan penelitian titipan perusahaan gitu ya. Selalu ada, benar selalu ada. Tapi kita di science kan kita selalu mencoba untuk open. Jadi kita selalu ngomong kalau ini dibiayai oleh ini. Jadi ada conflict of interest namanya. Nah, emang bisa. Misalkan, misal nih ya, gue perusahaan bumbu ceritanya. Terus gue bilang, tolong dong dibikin cengkeh itu manfaatnya ini. Emang bisa begitu? Bisa minta. Tapi kan kita nggak bisa ngubah data ya. Iya. Kita nggak bisa ngubah data. Jadi kan selalu bisa kita, namanya riset itu kan ada metodenya. Metode itu selalu macam-macam, meskipun kita mau satu jawaban, tapi kita bisa banyak cara kan. Dan selalu ada positif negatifnya lah tiap ini pro konnya gitu. Ya kan kalau titipan mungkin kita bisa lebih pilih mana sih yang lebih favoring this result daripada this result gitu. Berarti scientist nih ada yang benar ada yang enggak berarti? Kalau bilang enggak juga enggak sih. Jadi intinya kan kita yang mau science dari awal kita nggak pernah ada itikat aku udah mau jadi scientist yang cuman ngikut-ngikut company aja. Itu kan kita selalu pengen make the world a better place gitu. Jadi selalu pengennya mencoba berbuat baik, tapi kan selalu kayak aku bilang dana itu nggak gampang dapatnya. Jadi memang kalau kadang udah buntu nggak ada dana lain, ya pilihan satu-satunya kan harus company gitu. Tapi company pun nggak semuanya juga akan menghasilkan hasil yang favorable untuk mereka. Nggak semuanya kok. Jadi kan tetap namanya science, kita ada yang namanya peer review. Jadi di mana hasil science kita itu akan dicek oleh teman-teman yang kolega kan. Jadi nggak cuman teman-teman satu universitas, tapi dari yang negara lain atau field yang lain juga kadang bisa ngecek ini benar-benar valid nggak sih gitu. Kalau nggak valid ya nggak akan pernah lolos untuk dipublikasi. Oh, berarti sebelum dipublikasi ada proses lagi tahapan pengecekan. Banyak. Jadi kan universitas sendiri juga pasti ngecek dulu sebelum dikeluarin dulu. Baru nanti dilihat lagi orang lain lagi, terus nanti ada reviewer, ada feedbacknya, kita benerin baru ntar bisa publish gitu. Dilihat nih ya, ini ngawur nggak nih gitu kan. Kadang ya kayak yang Mas Fatih bilang tadi, ada yang namanya bias. Jadi kita kalau udah di sini ya udah kita biasnya mau arah ke sini, tapi kadang orang lain kan kelihatan ini bias nih, nggak boleh ya diingetin gitu. Oke, kebayang. Jadi selalu ada, science selalu ada stop pointnya, check pointnya gitu selalu ada. Oke, ini kalau gue lihat di penelitian-penelitian yang udah dibikin itu kebanyakan TB. Kenapa? TB yang paling terakhir sih. Jadi aku TB itu setelah lulus dari S3, yang lalu kan iseng-iseng apply gitu. Yang lalu ada satu yang menarik itu TB sama diabetes mellitus. Which is quite close to me kan, karena TB itu sangat prevalent di Indonesia gitu. Di Australia memang nggak banyak, tapi di Indonesia itu banyak banget gitu. Dan diabetes mellitus itu juga ya close to me karena my father died of diabetes mellitus gitu. Jadi yang lalu waktu baca ininya, kok menarik ya, kayaknya I can do this, dan semua teknik yang diminta di aplikasinya itu aku udah pakai itu waktu S3, jadi gampang banget. Jadi waktu dia nanya technical questions juga bisa jawab gitu. Jadi terus waktu akhirnya keterima di grup itu, main sama TB. TB itu bukan bakteri yang dianggap remeh ya. Kalau mungkin selama aku sampai S3 itu nggak pernah megang bakteri kayak TB.
Dulu kita megang baterai ya udah di ruang lab, ya pakai baju lab aja biasa gitu, nggak pakai apa. Tapi begitu TB semua berubah. Kita harus pakai full protection suit semuanya, dan harus ada masuk jam berapa. Kalau sampai ada luka itu harus benar-benar kayak urusannya tuh dokumennya panjang banget. Oh gitu. TB itu susah banget sih untuk diteliti lah. Katanya anak kecil nggak bisa nularin TB, sedangkan orang dewasa bisa. Betul gitu? Enggak, sebenarnya bisa semuanya. Anak kecil bisa nularin. Tapi kenapa ya waktu itu dokter gue bilang enggak, tenang, kalau anak kecil nggak bisa nularin gitu. TB itu kan dia mostly di paru-paru. Jadi begitu dia batuk itu sebenarnya dia bisa keluar. Ya logiknya juga gitu kan. Bisa keluar dan bisa infect orang lain. Dan masanya TB itu susah banget dibunuhnya 100% kan. Jadi banyak orang cuma TB terus nggak diobatin. TB-nya cuma tidur doang. Ntar berapa tahun lagi begitu imun lu drop, dia bangkit lagi lebih galak lagi gitu loh. TB itu bakteri kan? Bukan Mycobacterium, virus. ya. Bukan virus. Emang bakteri bisa dorman? Bisa. Oh, kirain virus doang. Enggak, TB bisa. Banyak kok bakteri bisa dorman. Kayak golongan bacillus tuh semua bisa bentuk spora, bisa tidur lama, bisa kering, bisa gitu. Gue lihat juga di penelitian yang dibikin itu soal propolis. Propolis itu waktu S2. Oke, itu propolis emang beneran bagus? Bagus dalam hal apa nih? Kan katanya diklaimnya untuk infeksi. Jadi kalau orang lagi flu, batuk, pilek atau apapun itu minum propolis bisa bagus gitu. Karena dulu aku nggak pelajarin virus ya, jadi mungkin kalau virus agak beda ya. Oke. Kalau dulu aku pelajarinnya tentang bakteri. Kalau bakteri? Jadi bakteri itu sebenarnya nggak cuman ya kayak kita lihat di film-film, bakteri kan cuman kayak renang-renang gitu aja kan ya. Kayak dia nggak ngapa-ngapain. Ternyata bakteri itu pinter banget loh. Oh iya? Jadi bakteri itu ternyata bisa komunikasi sama teman-temannya. Jadi kalau kita bilang tuh kayak mereka punya komplotan sendiri gitu. Dengan cara komunikasinya gimana? Komunikasinya mereka pakai chemical signal. Jadi mereka ada signal kimianya yang khusus hanya untuk teman-temannya. Wow. Yang bakteri lain nggak bisa baca. Oke. Jadi kalau mereka jumlahnya masih kecil ya, kayak misalnya kita cuma ambil satu bakteri, kita taruh di satu media, dia nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena dia tahu dia cuma sendirian. Jadi kalaupun dia mau mencoba infeksi hostnya, mencoba infeksi kita manusia, dia udah tahu pasti dia bakal kalah. Itu kan karena kita punya sistem imun yang begitu banyak di tubuh kita. Terus tapi dia pelan-pelan. Jadi kalau bakteri itu jumlahnya kecil, dia lebih fokus ke membelah diri. Jadi dia memperbanyak jumlahnya, nanti ada thresholdnya. Jadi begitu signal kimianya ini udah banyak di sekitar mereka, mereka tuh tahu tiba-tiba langsung aktifin gen yang menyerang. Jadi kayak untuk infeksi ya, kayak misalnya kayak Staphylococcus aureus, jadi tiba-tiba dia ngeluarin toksin. Jadi waktu kecil dia nggak ngeluarin toksin, waktu jumlahnya sedikit nggak ngeluarin toksin, tapi begitu dia nyampe thresholdnya tuh langsung rame-rame mereka keluarin toksin. Jadi mereka udah yakin pasti kalah hostnya. Mereka tuh pinter, jadi nggak waste resources. Kalau mereka dari kecil ngeluarin toksin kan, kalau nggak mereka mati, kebuang-buang percuma itu resources. Jadi dibuat memperbanyak diri semua, baru habis itu keluarin toksin barengan. Gitu. Pinter ya ternyata ya. Pinter banget bakteri. Nah propolis itu dulu waktu aku ngetes, dia bisa menghentikan ini. Komunikasinya itu. Jadi dia bisa binding sama bahasanya bakteri tertentu. Memang dulu aku ke Pseudomonas sama Chrombacterium. Jadi bakterinya tertentu karena kan signal tiap spesies beda-beda. Jadi dia bisa ya kayak membungkam lah jadi mulutnya mereka. Jadi mereka banyak pun mereka kira mereka masih sendirian. Jadi mereka nggak pernah ngeluarin toksin, nggak bisa buat sakit orang. Wow, berarti propolis bagus banget berarti dong? Iya, lumayan. Kalau untuk in that sense ya, dia bisa membungkam bakteri. Oke, tapi nih gue suka nih, kalau scientist itu kalau dia nggak punya data tuh dia diem gitu. Jadi kan, lo bilang tadi kan bakteri, lo udah lakukan penelitian, tapi kalau virus, you're not sure. Iya, karena bukan ekspertisku ya tepatnya. Karena benar-benar beda banget meskipun mereka sama-sama kecil, tapi dari susunan aja udah beda banget. Oke, katanya lebih kecil virus ya? Lebih kecil virus. Baru bakteri baru virus lebih kecil. Tapi ya? ada juga virus yang gede banget, lebih gede bakteri juga ada, karena kan jenisnya virus banyak banget. Gitu. Kalau stem cell itu kan katanya harganya ratusan juta. Kan lo penelitian ada stem cell ada ya banyak ya. Cell. Nah, stem cell tuh apa sih? Terus kenapa bisa mahal? Semua orang tuh punya stem cell, semua organisme punya stem cell, karena kita semua mulai dari stem cell. Oke. Stem cell kan ada macam-macam ya. Jadi ada yang paling bagus tuh yang multipotent, itu bisa jadi semua macam jenis sel. Jadi pertama dari sel dulu kali ya. Sel itu kan kayak unit terkecil dari kita kan ya. Sel sendiri tuh ada macam-macam kan. Kita ada sel kulit, kita ada sel saraf, kita ada sel otot kayak otot jantung, otot ini. Terus kita ada sel kayak tulang, itu kan semua kita beda-beda bentuk selnya. Itu waktu kita
dulu dibuat kan semua cuma berasal dari satu kan, cuma sperma sama telur ketemu terus bisa jadi ini semua gitu kan ya. Tapi setelah kita tumbuh udah nggak ada lagi sel yang bisa jadi segalanya itu. Jadi semuanya udah jadi terfokus sendiri-sendiri. Jadi kita punya stem cell untuk kulit, kita punya stem cell untuk rambut, kita punya stem cell untuk organ-organ tertentu, sel-sel tertentu tepatnya. Jadi kenapa itu mahal? Karena ngambil source-nya kan susah. Emang dari mana source stem cell? Kalau kayak misalnya stem cell darah, kan yang paling banyak stem cell darah kayak untuk pengobatan kanker atau apa, itu namanya dari tulang sumsum. Tulang sumsum manusia. Tulang sumsum yang dari paha nih, dari femur biasanya. Punya siapa yang diambil? Dari orangnya sendiri. Oh, dari orangnya. Dari orangnya diambil sendiri. Terus disuntik gitu. Kalau ada dari donor ya dari donor. Oke. Kalau punya dia sendiri udah rusak semua, dari sononya udah rusak ya nggak bisa pakai kan ya, jadi harus cari donor gitu. Maksudnya orang diambil gitu, apa dia dibayar atau? Dibayar biasanya. Jadi ada yang suka rela ngasih. Tapi kalau setauku ya kalau stem cell yang darah, sel darah itu dibayar biasanya karena itu sakit banget ngambilnya. Sakit banget. Bayangin tulang paha yang segede gini tuh ditusuk jarum terus ditarik isinya. Sumsumnya. Sakit banget. Loh, kalau gitu kopong dong ntar sumsumnya. Enggak sampai habis. Enggak sampai, nanti nambah lagi. Nanti kita bisa produksi lagi, tetap ada lagi. Ngilu, tapi ngilu sakit banget. Sakit banget. Berarti dibor itu kan? Nih tusuk langsung sih. Lebih tusuk, jarumnya gede banget lagi. Bukan jarum yang kecil, jarum yang gede. Oke, ganti topik bro. Gue gak kuat serius ngebayanginnya, gila. Tulang lu tusuk terus ambil. Jadi biasanya dibayar atau untuk family. Jadi kan memang cari yang match kan. Jadi sumsum itu juga ada match-matchnya juga. Jadi kayak kita donor darah, ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Kalau stem cell deh, ya, itu yang sekarang lagi ngetren tuh. Stem cell kalau yang untuk kosmetik, itu kan nggak pernah dari manusia kan? Dari mana? Kan selalu biasanya salmon atau apel, ada yang dari tanduk rusa, ada yang macam-macam lah pokoknya. Tapi kalau kita sendiri belajar stem cell itu apa? Stem cell kan kita tadi aku bilang, jadi dia tuh hanya bisa jadi sel tertentu dan hanya di satu spesies. Nggak ada stem cell salmon bisa jadi sel manusia, tuh nggak pernah ada ceritanya gitu. Berarti pembodohan dong itu. Udahlah jujur aja lah. Kalau aku sih nggak pernah percaya yang gituan ya, karena benar-benar dari nggak ada ilmu stem cell salmon bisa jadi manusia. Kalau bisa gitu kita kenapa ngambil sel dari manusia? Kita ambil aja dari salmon terus kita jadiin manusia kan ya. Oke, apa bedanya gue makan salmon langsung sama yang entah diekstraksi lah pokoknya? Kalau makan kan beda lagi. Kalau makan kan kita berarti masukin ke pencernaan kita yang akan dicerna. Jadi kan memang yang kita serap hanya nutriennya aja. Kalau lu suntikin langsung kan beda kan, nggak ngelewatin pencernaan, jadi nggak ngelewatin metabolisme. Oh, jadi hasilnya akan berbeda. Nggak akan pernah bisa buat kulit mulus, itu nggak pernah ada ceritanya. Gitu jadi bersisik dong kayak ikan. Makanya kan kalau logiknya gitu kan, jadi lu ambil salmon stem cell ya, lu akan jadi salmon gitu loh. Nggak ada salmon jadi manusia, nggak pernah ada ceritanya. Jadi kalau ada yang bilang gitu, well, you have to read your science again lah. Ya, nggak pernah ada gitu. Kalau kolagennya? Kalau kolagennya iya. Jadi kalau kolagen itu kan memang kita butuhkan juga. Kita manusia perlu kolagen karena kolagen itu protein yang paling banyak di tubuh kita. Gitu. Dan semakin kita tua, semakin berkurang produksi kolagen kita. Makanya kan kadang kita mulai berkerut, kita mulai. Dan untuk bisa kolagen itu kita harus makan protein yang banyak kan ya kan. Jadi kolagen itu kan protein yang cukup besar lah size-nya. Jadi kalau lu taruh di kulit juga ya nggak akan masuk ke kulit karena kolagen sendiri itu gede banget, dia nggak bisa nembus kulit. Jadi untuk nembus kulit pun kalau kita pakai di luar itu dia harus dipecah kecil-kecil, namanya kan makanya ada kolagen peptide. Peptide itu lebih kecil lagi dari kolagen biasa. Jadi intinya kolagen yang udah dipecah-pecah, potong-potong itu. Itu bisa. Tapi kalau kolagen kita makan, tubuh kita yang akan mecahin kolagen itu jadi asam amino. Gitu. Dan asam amino itu akan dikirim ke bagian-bagian yang tubuh merasa ini bagian ini perlu protein, kita kirim ke sini gitu. Jadi memang kalau kita makan kolagen bakal ada efeknya ke kulit kita juga karena dari itu. Karena kolagen itu mengandung amino acid yang kita nggak bisa produksi sendiri. Jadi kan ada yang essential amino acid, ada yang non essential. Kalau non essential kita bisa produksi diri sendiri gitu. Yang essential kita benar-benar harus dapetin dari makanan lain. Jadi kalau stem cell diambil dari manusia itu bisa ngefek bagus ke manusia. Untuk organ tertentu ya. Jadi kalau kita kayak tadi ambil stem cell dari bone marrow, ya dia akan jadi sel darah. Jadi kalau kita misalnya kena kanker leukemia atau apa, itu bisa diperbaikin dari situ. Tapi kalau kita ngambil stem cell dari stem cell darah, terus kita kasih di kulit, ngarep itu jadi kulit, ya nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia udah terprogram untuk
ke arah situ, hematopoietik gitu. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Kalau yang gue suka lihat tuh ada influencer terkenal tuh yang dia punya klinik terus katanya disuntik stem cell orang jadi muda. Itu stem cell yang kayak apa sih? Mungkin nggak tahu ininya, tapi nggak ada stem cell bisa buat jadi muda. Jadi nggak ada yang bisa reverse aging, karena aging itu cellular process. Gitu ya? Ya, jadi kan sel kita juga membelah kayak sel bakteri kan. Sel kita juga membelah. Setiap kali sel kita membelah, itu kalau kita, ini agak teknis sedikit ya, kalau kita lihat DNA kita, itu di ujung-ujungnya ada penutupnya. Jadi ada kayak, kalau kita lihat kayak tali sepatu, di ujung tali sepatu kan bisa ada plastiknya yang buat supaya itu nggak terurai di ujung-ujungnya. Nah, setiap kali sel kita membelah, itu maju, memendek. Jadi sampai ntar bakal ada saatnya dia udah terlalu pendek dan sel itu mati. Jadi setiap kali kita membelah, nggak ada cara untuk supaya ini nggak memendek atau malah memanjang lagi, itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi sel itu akan jadi tua dan akan mati. Nggak ada yang namanya bisa memperpanjang lagi, mereverse itu nggak ada gitu. Jadi mungkin yang kalau kelihatan putih atau apa, ya itu dari bahan tambahan lainnya. Kayak misalnya mereka tambahin kayak asam hyaluronat atau niacinamide, ya kan akan kelihatan putih gitu. Tapi sebenarnya bukan bahan aktifnya, bukan stem cell-nya, tapi bahan tambahannya itu yang sebenarnya aktif. Tapi kalau yang dibilang kayak tadi, misalkan ada orang sakit cancer terus disuntik stem cell terus dia jadi sembuh. Itu bisa. Jadi tapi itu harus ngambil dari stem cell orang lain. Jadi karena kan kalau cancer itu bisa udah satu badan ini udah rusak semua sel, misalnya kayak sel darahnya. Udah dari sononya, dari bone marrow-nya selnya udah rusak gitu. Jadi dia harus ambil dari orang lain untuk digantikan. Jadi dibuang yang lama, ganti yang baru. Oh, baru tuh bisa. Itu bisa. Kalau untuk penyembuhan penyakit itu biasa bisa. Jadi kayak misalnya orang stroke dikasih stem cell, sel saraf, itu masih bisa karena stem cell-nya akan berubah jadi sel saraf kan, karena sudah tertentu stem cell saraf, bukan stem cell kulit diambil jadi stem cell saraf juga nggak bisa. Tapi ada yang bisa. Jadi di teknik bioteknologi yang baru-baru ini ada yang dipaksa untuk bisa, dan itu bisa. Jadi tertentu. Gimana? Jadi misalnya kita ambil sel kulit, tapi dipaksa, ini namanya iPSC sih dulu. Itu induced pluripotent stem cell kalau nggak salah namanya. Itu lu ambil kulit, lu bisa ubah tuh jadi darah. Jadi kita paksain reprogram stem cell-nya untuk jadi sel darah, tapi itu mahal banget. Mahal banget Karena tekniknya masih baru. Jadi belum bisa untuk dipakai orang banyak. Jadi biasanya untuk clinical trial aja sih, masih kecil-kecil gitu. Enggak, gue masih penasaran itu sih yang kayak dia sekali suntik katanya 80 juta, 100 juta gitu kan. Is it true gitu? Enggak sih, kalau menurutku sih enggak sih. Jadi kalaupun true itu ya kayak tadi gue bilang, ada jadi tambahan. dari bahan lainnya, Ada bukan bahan karena lain. stem cell-nya itu. Jadi dia mungkin nyuntikin kayak vitamin C atau apa supaya memutihkan atau apa ya. Oh, mungkin kayak ini ya, kayak lu tahu apa pernah mungkin? Zaman dulu banget ya. Katanya tuh bukan karena pijet. Jadi karena pas lagi apa tiba-tiba disuntik sesuatu jadi besar. Jadi ada sesuatu yang memang ditambahkan. Kayaknya sih gitu sih. Kayak aku nggak tahu kalau untuk orang kosmetik yang 80 juta tuh pakai stem cell dari mana ya. Tapi kalau stem cell kulit itu ya memang jadi sel kulit, tapi ya nggak bisa jadi mulus banget gitu kan, nggak bisa. Karena stem cell dia literally menjadi sel apapun yang dia udah kayak ditakdirkan dari awal. Jadi namanya kan destininya dia jadi sel kulit, ya sel kulit gitu. Oke. Dan of course banyak masalah lagi dengan cancer kan, karena stem cell bisa jadi cancer. DNA, mRNA apalah itu. Itu kan juga dipakai oleh vaksin ya teknologinya. Ada vaksin yang pakai mRNA, yes. Gimana sih prinsipnya vaksin itu bisa melindungi kita dari suatu virus? Jadi vaksin itu kan biasanya dibuat dari part dari virus yang menyerang itu, kita perkenalkan itu pelan-pelan ke sistem imun kita. Jadi kalau sistem imun kita udah latihan sama yang lemah atau yang mati, begitu ada yang realnya dia udah siap gitu. Jadi kalau bahasanya kita priming antibodies gitu. Jadi begitu kan kita vaksin ngasih yang lemah kan, nggak mungkin kita vaksin kasih yang powerful yang misalnya itu. Jadi kita introduce kayak latihan. Jadi ini coba nih kenalin nih. Kalau lu ketemu ini next time
kill it gitu ya, bunuh ini. Jadi dia udah dilatih gitu, jadi begitu kita kena virusnya beneran, dia udah siap nih. Terus gimana tentang kita dengar baru berita nih ya, yang ditarik dari seluruh dunia, si siapa? AstraZeneca kalau bahasa Arabnya apa? Ashraf gitu. Bercandaan plesetan. Itu gimana tuh? Berarti apa ya? Tidak aman sebenarnya vaksin itu. Dibilang nggak aman sih enggak. Jadi vaksin itu karena COVID itu special condition ya. COVID itu benar-benar pandemi, worldwide pandemi kan. Jadi kita harus bergerak cepat. Jadi memang harusnya kan vaksin itu butuh puluhan tahun untuk akhirnya dirilis untuk publik gitu. Jadi dia banyak banget studi jangka panjangnya untuk dilihat ini ada efeknya apa enggak. Tapi ketika COVID, kita benar-benar harus cepat keluarin vaksin. Kalau enggak gitu ya semuanya mati gitu loh. Jadi dulu kayak dipercepat semua. Jadi yang harusnya izinnya itu lama banget, semuanya di cut jadi pendek semua, jadi supaya cepat keluar. Tapi tetap aja masih harus melewatin tes kan. Dulu mereka pasti tetap tes sama manusia, cuman mungkin masih cuman berapa ratus atau berapa ribu orang doang. Dan nggak di follow up jangka panjang karena memang nggak ada waktu untuk follow up jangka panjang dulu. Jadi dulu mungkin cuma dilihat ada adverse effect-nya nggak, berapa hari setelah itu ada merah atau nggak, atau pusing atau apa. Dan mungkin sekarang setelah udah berapa tahun, dari 2019 kan, dari udah 5 tahun, mungkin baru sekarang kelihatan ada efek sampingnya jangka panjang. Akhirnya ditarik kan ya. Tapi itu kan baru satu produsen. Belum produsen yang lain. Benar. Jangan-jangan produsen lain mungkin efek sampingnya nggak sekarang, nanti. Ya kita berharap enggak. Tapi itu ya akibatnya kalau sains itu tidak diregulasi dengan semestinya. Tapi kan gitu karena kondisi spesial. Jadi kita juga nggak bisa nyalahin mereka. Karena kalau kita nggak dapat vaksinnya, lockdown nggak akan berakhir berapa tahun lalu. Mungkin kita masih lockdown sampai sekarang dan makin banyak juga yang mati gitu loh. Jadi ada for the greater good lah. Jadi dulu kita percepat proses vaksin supaya cepat pulih ekonomi ini. Tapi ya memang mungkin apesnya aja lah. Sekarang ada efek sampingnya. Gue pernah dengar katanya kalau orang terima donor gitu, itu tuh memori orang yang sebelumnya tuh bisa ada di situ. Is it true? Apalagi yang gede-gede ya. Mungkin apa sih? Organ-organ yang agak-agak besar ya. Apa sih yang paling besar yang bisa didonorin ke orang lain selain ginjal? Paru-paru bisa. Paru-paru bisa donor. Paru bisa, hati bisa. Ya udah, paru lah misalkan. Kalau orang terima donor paru misalkan. Itu apakah dia akan ingat memori orang yang sebelumnya itu? Enggak sih harusnya ya. Memori kan nggak tersimpan di sel kan. Memori kan kita di saraf di otak harusnya. Jadi kalau scientifically speaking harusnya sih enggak. Kalau orang yang terima case kayak gitu gimana? Jadi kadang orang gitu kan karena mereka udah tahu ada ceritanya itu. Jadi mungkin mereka kayak extrapolate juga kan. Kayak mereka feel the same thing, kayak apa ya. Kayak sebenarnya itu nggak real tapi mereka percaya itu real gitu jadinya. Jadi kayak mereka kan pasti diceritain, oh donor kamu tuh dulu kayak begini. Jadi kayak mereka mikirin gitu. Tapi kok secara scientifically nggak ada namanya memori di sel sih. Kalau ada memori di sel kita ini kan setiap berapa hari sekali mati. Setiap berapa tahun sekali kita literally new human being gitu loh. Karena 100% sel kita bakal diganti sel baru. Jadi kalaupun ada memori, kemana memorinya kalau kita berapa tahun sekali hilang gitu kan. Okay. Jadi memori itu lebih sinapsis di otak aja sih, saraf otak. Bro, apa bedanya bakteri baik sama bakteri jahat? Kalau bakteri baik kasih duit, kalau jahat nggak kasih duit. Nah, itu bisa bercanda. Bakteri baik itu ya of course yang beneficial untuk kita ya. Jadi dia ngasih manfaat untuk tubuh kita. Jadi kayak probiotik itu kan bakteri baik. Kayak di kulit kita pun ini sebenarnya kan banyak banget bakteri. Ya kan namanya mikroflora. Jadi mereka itu jadi baik jahat itu tergantung kondisi kita juga. Kalau kondisi kita lagi sehat, mereka baik karena mereka membantu menjaga kesehatan kulit. Jadi kan kalau ada patogen atau apa mereka bisa bunuhin gitu. Tapi begitu kita lagi sakit, kita lagi drop, mereka bisa jadi jahat. Mereka bisa jadi oportunis. Iya, jadi ada beberapa kan jadi kayak infeksi-infeksi tertentu karena kita lagi drop, dia malah jadi jahat gitu. Jadi tergantung dari kita ngontrolnya. Jadi imun sistem kita tuh penting karena dia harus ngontrol bakteri-bakteri ini. Si imun ini ya. Nah, itu yang baik bisa jadi jahat. Tapi kalau emang dasarnya jahat, ya udah jahat. Karena kalau ya sebenarnya yang kita namain bakteri jahat itu kan bakteri yang ngeluarin toksin kan. Jadi yang ngeluarin bahan-bahan berbahaya untuk badan gitu. Kalau untuk kayak ini Clostridium botulinum atau Clostridium tetani itu kan buat tetanus, yang kayak kita makan makanan kaleng. Kalau kita keracunan kan biasanya dari Clostridium tetani. Tetanus itu bukan yang dari hewan digigit gitu ya? Rabies dong. Oh, rabies beda lagi ya? Tetanus beda lagi. Beda. Terus kayak Helicobacter pylori kan dia bisa membuat cancer kan kalau long term infection itu. Jadi ada bakteri-bakteri yang sukanya ngeluarin toksin doang, nggak ada fungsinya kayak
tipes, Salmonella typhi. Itu kan juga kayak kolera juga, Vibrio kolera. Gimana cara ngeimbangin antara bakteri baik sama bakteri jahat? Bakteri jahat itu kan selalu ada kan di luar kita, tetap akan masuk ke badan kita juga. Nah makanya imun sistem kita harus kuat, sama harus ada bakteri baik juga yang bisa bantu ngelawan. Jadi bakteri itu sama bakteri lain tuh selalu in constant war. Jadi mereka selalu berperang. Really? Bakteri manapun? Bakteri manapun. Baik sama baik aja biasa masih balap-balapan kayak di kefir kayak campuran 40 bakteri itu kalau kita nggak bener ininya dia saling ngalah-ngalahin gitu. Jadi bisa ada yang tereliminasi kalah hilang. Dimakan gitu? Bukan dimakan, lebih kayak mereka kalah cepat bertumbuhnya. Jadi ada yang tumbuhnya lambat, ada yang cepat, ya udah hilang kan. Yang lambat akan kehabisan substrat, kehabisan makanan. Gitu. Bukan karena dimakan. Bukan karena dimakan, tapi ada juga bakteri kan ngeluarin banyak senyawa kayak antibiotik. Itu dari dari jamur-jamur juga kan. Jadi dia bisa membunuh bakteri lain. Nah, kenapa ada bakteri nggak bisa mati sama antibiotik? Resisten antibiotik. Gitu. Oke lah, anggaplah itulah. Antibiotik resistance itu real karena bakteri itu bisa menimbulkan resisten. Jadi kalau misalnya pernah dulu aku lihat, jadi ada videonya antibiotik resistance. Kita ngasih 1 juta bakteri obat, nggak semuanya akan mati. Biasanya akan ada 1 atau 2 yang spesial. Dia ada mutasi spesial yang bisa either bisa metabolisme obat ini, atau bisa ningkatin perlindungan gitu. Nah itu mereka biasa simpen di DNA-nya mereka, karena kan mereka berubah secara struktural ya, secara DNA mereka berubah. Begitu mereka membelah jadi 2 mereka, membelah lagi jadi lagi. Dan bakteri itu uniknya bisa saling tukeran DNA. Jadi dia kalau ketemu tetangga lain yang belum punya, nih gue kasih ini bagus. Oh gitu? Iya. Jadi makanya kenapa kita antibiotik harus minum sampai habis, supaya nggak ada resistensi itu. Jadi kita minum terus supaya bakteri-bakteri yang itu hilang juga gitu. Jadi antibiotik minum sampai habis. Tapi kalau kayak tadi nih, contoh misalkan case-nya katanya ada kayak tadi Helicobacter pylori misalkan, katanya dia bisa ngumpet di tempat-tempat yang tidak terjangkau. Banyak bakteri yang bisa gitu. Jadi kan bakteri sendiri tuh pinter banget. Jadi ada bakteri yang bisa ngeluarin kayak biofilm. Biofilm tuh kayak lapisan film yang obat tuh susah banget penetrate dan mereka tinggal sembunyi di bawahnya gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Makanya bakteri itu pinter banget sebenarnya. Kita pikir bakteri cuma benda kecil yang gampang ini, tapi they are very smart. Terus solusinya apa kalau case yang seperti itu? Nah itu biasanya kan, jadi kita ada obat yang kayak bisa ngancurin biofilmnya dulu. Kalau kita udah tahu nih ini karena Helicobacter, berarti kita bisa ngasih kayak obat yang bisa ngancurin biofilm dulu, baru kita kasih antibiotiknya. Atau antibiotik dosis tinggi, atau yang keras, yang tadi yang targeted itu bisa. Kenapa di lab itu katanya pakai tikus buat percobaan? Pakai tikus karena tikus tuh gampang. Karena tikus gampang, tapi katanya kelinci percobaan. Tapi pakai tikus. Ya bener, kelinci apa tikus sih? Kalau bahasa Indonesia kelinci percobaan, kalau bahasa Inggris kan lab rat. Lab rat. Iya. Tapi kita sebenarnya pakai mice. Kalau aku dulu pakai mice. Jadi mice tuh tikus yang kecil kan, cuma ukurannya segini. Kalau rat itu kan gede banget. Gede. Tikus itu gampang. Kenapa? Karena dia cuman kalau kita mau kawinin dia itu cuman 2 bulan. Umur 2 bulan kita udah bisa kawinin dia. Dan cuman dalam sebulan dia udah beranak banyak banget. Jadi terutama kayak dulu gua kan mainnya di knockout gene dan knock in. Jadi kita buat tikus yang spesial. Jadi DNA-nya kita mainin gitu. Si tikus ini? Iya, jadi bukan dimainin ya tepatnya, tapi ada bagian DNA-nya yang kita ubah-ubah gitu. Jadi supaya biar apa? Kita bisa tahu kalau misalnya ada gen tertentu, ini efeknya apa sih kalau kita ubah gitu. Jadi apakah dia membuat kita lebih bertahan terhadap satu penyakit atau membuat kita lebih rentan terhadap satu penyakit gitu. Jadi kan contohnya kayak breast cancer itu kan nama gennya BRCA1 atau BRCA1, BRCA2. Itu udah terbukti banget kalau kita mainin gen itu lu bakal kena cancer gitu loh. Jadi kenapa pakai tikus? Karena tikus itu gampang banget buatnya. Cuma tinggal dikawinin jadi anaknya kita bisa pakai dan banyak banget. Kalau kelinci kan lama banget mau ngawininnya. Mau tunggu dia besar, mau tunggu dia beranak banyak. Dan sekali kita riset kayak dulu, aku tuh sekali satu eksperimen itu bisa pakai sekitar 100 tikus. 100 tikus. Nah, kalau kelinci 100 mau taruh di mana? Gitu. Berarti lebih karena ukuran sama cepatnya dia berkembang biak. Tapi bukan karena gennya mungkin entah katanya mirip sama manusia lah atau karena apa? Cukup mirip sama manusia. Jadi imun sistem dia sama metabolisme dia cukup mirip sama manusia. Jadi cukup bisa mewakilin. Tapi kan tetap harus dites di manusia lagi dong. Tetap. Jadi kan tapi nggak, daripada kita tes semuanya ke manusia kan kita saring dulu. Kalau di tikus aja biasanya udah nggak ada efeknya, ya kita nggak lanjutin ke manusia. Oh gitu. Tapi bisa dong di tikus nggak kenapa-napa, pas di manusia kenapa-napa? Banyak kan? Case-nya bisa ya? Banyak. Viagra kan gitu dulu. Viagra kan dulu awal? Dulu kalau nggak salah untuk kuda apa kemana sih? Tunggu.
Viagra itu untuk tikus kalau nggak salah, tapi awalnya kan bukan untuk obat itu kan. Iya. Oh, efeknya begitu. Iya, terus tapi waktu di Malaysia ada efek sampingnya itu kan. Karena kan kita nggak bisa ngeliat itunya tikus bagaimana. Oke, terus ada hal yang kan katanya ada itu ya, obat-obatan atau kosmetik yang katanya apa sih tidak dites di animal misalkan. Nah, terus ngetesnya di mana? Manusia. Jadi ya ini kayak aku di Australia termasuk salah satu yang cukup ketat ya untuk penggunaan hewan uji. Jadi di Australia kita mau pakai tikus itu nggak cuma sekedar yaudah aku mau beli tikus ini, aku suntik ini, udah. Enggak. Kita di sana tuh kita harus apply, benar-benar apply. Jadi kita harus buat proposal sepanjang-panjangnya itu, menjelaskan berapa banyak tikus yang akan dipakai, tujuan akhirnya apa, kalau sampai terjadi apa kita harus ada preventifnya apa, atau kalau udah sampai kejadian ya kita harus ada tindakannya apa, semuanya harus ada. Dan itu ada yang namanya ethics committee, jadi komite untuk etik hewan, pemakaian hewan. Jadi nggak semuanya itu diizinkan gitu. Jadi kalau kayak dulu aku pakainya untuk multiple sclerosis itu cukup parah untuk tikus ya. Karena multiple sclerosis itu kan penyakit autoimun yang nyerang sistem saraf kita. Jadi ujung-ujungnya itu akan lumpuh. Nah, lu bayangin kalau tikus lumpuh itu nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa, mereka tersiksa. Jadi itu dulu cukup susah dapetin izinnya dulu. Karena itu kan berarti menyiksa hewan gitu. Tapi kan kita dulu dengan justifikasi adalah ini kita nggak akan membiarkan sampai ke tahap itu. Dan apapun hasilnya ini akan membantu manusia gitu loh. Jadi akhirnya dapat izinnya gitu. Cuman memang waktu dulu karena aku S1 S2 nggak pernah pegang tikus, terus tiba-tiba S3 pegang tikus, dan tikus yang kena MS ini kasihan banget ngelihatnya. Kalau kita lihat tikus bisa lari-lari, ini kadang-kadang dia cuma geret kaki belakangnya, jadi kaki belakangnya udah lumpuh, dia cuma jalan ini lari gitu. Nah kalau udah gitu kita nggak boleh perpanjang sengsaranya intinya. Jadi terus dia apa? Kita harus bunuh dia. Tikus itu dibunuh? Iya. Dibunuhnya gimana? Kalau kita dulu pakai gas karbon dioksida, jadi itu membunuh yang human itu apa ya? Jadi tidak jahat lah, jadi dia nggak rasa sakit waktu dibunuh. Jadi kita masukin dia ke kotak kecil, kita kasih gas karbon dioksida, mati, tidur pelan-pelan. Oh, nggak disembelih aja bro? Nggak boleh, nggak boleh. Itu etiknya nggak boleh. Jadi ada etiknya. Makanya dari awal kita udah disuruh sampai terjadi ini lo harus ngapain gitu. Oh gitu. Ada itunya. Jadi kalau kita harus mau ambil organnya, habis itu pun ada peraturannya banyak banget. Ada organ yang boleh diambil, ada yang nggak boleh diambil. Ada lagi nggak yang mungkin kita masyarakat umum nggak tahu nih soal tikus percobaan? Aku nggak bisa ngomong kalau Indonesia ya, tapi kalau di luar negeri itu benar-benar di ini. Jadi kayak tadi banyak banget aktivis-aktivis yang bilang stop animal cruelty, karena memang kan kita ngetes something ke tikus dan ujungnya harus kita nggak boleh lepasin tikus itu lagi setelah kita pakai untuk uji gitu. Jadi memang ada apa ya, kayak part of animal cruelty-nya ya, kayak kita hanya membiarkan dia hanya untuk menjadi tikus uji coba gitu kan intinya. Makanya banyak banget yang nggak setuju. Jadi yang untuk yang nggak setuju itu ya mereka akan nge-skip tahap itu. Jadi langsung next-nya langsung ke manusia. Jadi kita nguji ke bahan. Tapi kan lebih bahaya dong. Bener gitu, makanya kan jadi kadang ada yang gitu. Ya lu kasihan sama binatang tapi nggak kasihan sama manusia yang dibayar untuk jadi uji coba. Berarti logiknya kan kebalik dong ya kayak gitu. Ya, tapi yang pro animal cruelty itu maksudnya iya, karena ujungnya manusia yang dijadiin uji coba gitu. Berarti saya labelnya no animal cruelty but human tested gitu misalkan. Iya, kan bisa gitu kan ya. Gitu. Okay. Tapi untungnya kalau kulit kan ya mungkin maksimal cuma alergi aja kan ya. Jadi nggak terlalu life threatening gitu. Iya, tapi tetap aja ke manusia kan. Tetap aja ke manusia karena mereka nggak mau menyakitin binatang lain ya, bukannya salah. Maksudnya tetap ada meritnya. Orang yang punya pendapat itu oke lah, aku bisa ngerti lah karena animal cruelty ya kan kasihan juga, tapi ya tapi ke human cruelty ke kan. Human. Nah maksudnya human itu kan mereka bayar juga. Jadi manusia yang diuji coba itu biasanya kalau di Australia ya itu ya orang-orang yang lagi pengangguran, butuh duit karena lumayan banyak duitnya. Karena aku pernah juga clinical trial juga, itu karena iseng dulu. Jadi lumayan dulu aku 2 minggu di rumah sakit itu dapat $4,900. Jadi itu berapa? 49 jutaan. Cuman 2 minggu hidup enak di rumah sakit. Ngapain? Nggak apa, cuman tidur di rumah sakit. Jadi tiap pagi dicek darah, ECG, terus waktu hari dikasih obat, tiap berapa jam sekali darah diambil untuk ngelihat obatnya itu efeknya gimana. Terus ya udah habis itu sisanya enak, makan diatur, kita ada PS5, ada macam-macam main-main. Habis itu waktu jamnya harus
dites lagi, ya kita balik lagi ke kamar rame-rame. Jadi rame-rame kita ada 40 orang lebih dulu. Ya buat kalian para pengangguran, bisa kan negara maju minta untuk jadi Clinical manusia trial. percobaan. Benar. Ada istilah gitu. Ada. Manusia percobaan ya. Benar. Ada. Dulu ada Ini websitenya gede untuk loh. nyoba itu. Dulu kan aku lagi nganggur-nganggur kan, lagi kosong 2 minggu, ngecek-ngecek, ini pas nih. Terus ngetes kan karena dia harus screening juga kan, jadi nggak semua orang akan diterima. Jadi ada parameternya, umur berapa, berat berapa, histori apa itu. Jadi untungnya dulu keterima. Cuman sampai sekarang gue nggak tahu dulu gue dapat obat apa dapat placebo, nggak tahu gitu. Oh, berarti Anda adalah salah satu manusia percobaan ya? Dulu pernah. Karena iseng-iseng, iseng-iseng pingin nyoba kan rasanya gimana jadi di sisi satunya kan. Gitu. Jadi iseng-iseng nyoba. Oh, prospek lumayan ya. Prospek lumayan 4.900 loh. Ya, mungkin kayaknya semakin berat efeknya, Bener. harganya pasti Semakin panjang durasinya. Karena dulu gue 2 minggu harus di rumah sakit, nggak boleh keluar sama sekali ya. Jadi lu harus bener keluar dari rumah kerjaan dan sekalian itu 2 minggu. 49 jutaan. Iya, 49 juta. 2 minggu. 2 minggu, hidup enak, makan gratis, main PS seenaknya. Cus, berangkat. Katanya 75% otak manusia itu dibuat dari zat bernama myelin. Correct me kalau gua salah ya. Terus, dan myelin itu katanya 100% terbuat atau dibuat dari kolesterol. Benar. Berarti kolesterol itu baik dong. Iya, sebenarnya yang bilang jahat juga nggak ada sih. Maksudnya No, banyak framing sekarang. Iya, makanya itu, makanya kolesterol tinggi gitu. betul, makanya aku nggak tahu kenapa kolesterol itu dimusuhin loh. Dari dulu nggak pernah tahu kenapa. Karena kolesterol itu penting banget. Hormon seksual kita itu semua dari kolesterol. Berarti Jadi para cowok-cowok ini makan kambing jadi pinter gitu tapi ya. kolesterol kan ada macam-macam ya. Jadi kolesterol itu kan jadinya dia transporter aja untuk lemak supaya bisa ditransport kemana-mana gitu. Oke. Jadi ada yang kecil, ada yang gede, ada yang super gede. Kalau yang kecil tuh yang HDL, high density lipoprotein. Itu kan yang kita bilang kolesterol baik. Itu HDL. HDL kan ya, karena dia kecil banget, jadi dia nggak pernah nyumpetin apa-apa gitu. Oke. Terus naik gede dikit LDL. LDL. Itu low density lipoprotein yang dibilang kolesterol jahat. Oke. Itu karena dia memang ukurannya agak besar, jadi dia bisa nyumbat gitu aja. Oh. Ada yang lebih gede lagi, ada yang namanya kilomikron, ada yang VLDL, itu lebih gede lagi. Berarti lebih jahat lagi nih. Tekniknya lebih jahat tapi nggak pernah disebut kan. Iya, gue baru dengar. Nah, makanya jadi aku bingung kolesterol jahat ini bahasa dari mana gitu loh. Karena kita di luar juga nggak pernah segitu-gitunya sama, kayaknya cuma orang Indonesia deh yang kolesterol tuh jahat, nggak boleh kolesterol, makanya lu harus vegan supaya nggak ada kolesterol. Tahu nggak maksudnya kolesterol itu kan bahan dari sel hewan. Jadi kita mau gimana tetap harus butuh kolesterol. Sedangkan tanaman nggak perlu kolesterol. Iya. Jadi kenapa semua makanan vegan itu kolesterolnya selalu 0? Karena memang tanaman nggak mengandung kolesterol. Tapi begitu lu makan, itu akan jadi kolesterol. Gimana? Tidak mengandung tapi pas dimakan jadi kolesterol. Iya. Gimana? Lucu kan jadinya. Jadi kolesterol itu kan kita bisa buat sendiri sebenarnya dari badan kita. Oke. 80% kolesterol kita itu kita produksi sendiri. Karena dari hati. Hati memproduksi kolesterol. Oke. Jadi kan tugasnya untuk transport lemak kan. Jadi setiap kali kita makan lemak itu harus dipecah kecil-kecil, harus ditransport. Karena lemak kan nggak nyampur sama air kan. Oke. Jadi dia kayak yang nyampurin gitu. Misalnya kayak santan. Santan kan kolesterolnya 0. Tapi karena kan dia tanaman kan, dia nggak mengandung kolesterol. Tapi kan tahu sendiri kalau makan santan kebanyakan kolesterol lu bakal naik. Kenapa? Karena kan fatnya tinggi banget, trans fatnya tinggi banget tepatnya. Perlu kolesterol banyak. Jadi tubuh kita kan produksi kolesterol supaya bisa transportin kolesterol somewhere, bisa di metabolisme, bisa keluar gitu. Berarti banyak kolesterol, makin pintar manusia. Untuk yang myelin, ya memang kita harus kayaknya kita nggak boleh eliminate satu food group dari diet kita. Jadi nggak boleh ada diet yang ngilangin semua carbs, nggak boleh. Atau ngilangin semua lemak, nggak boleh. Karena kita terbutuh, kita ini terbuat dari karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin mineral lainnya gitu loh. Jadi kalau lu ngilangin lemak, ya jangan harapin cuma lemak di perut lu bakal hilang gitu loh. Karena sel lemak itu nggak bisa mati, tetap sel lemak itu ada, cuma dia menggendut aja kan. Jadi tetap dia akan hidup. Malah efeknya jadi kayak ke otak, jadi kekurangan bahan baku untuk membuat sel-selnya sendiri. Wah, bakal viral nih kayaknya nih. Berarti nggak boleh kayak, atau mungkin gini ya, correct me ya, mungkin bukan istilah nggak boleh, tapi ada jangka waktunya. Misal orang diet jadi vegan misalkan, tapi sebentar aja, jangan your whole life misalkan. Tapi tujuannya jadi vegan apa dulu? Kalau karena untuk ngilangin animal cruelty ya it's your choice kan. Jadi lu bakal kehilangan source of kayak protein. Nggak semua protein ada di tanaman gitu loh. Jadi kan banyak amino acid yang hanya ada di
hewan gitu. Nah terus dia dapat ini gimana? Ya makanya kan kalau vegan, total vegan complete itu kan mereka harus biasa banyak suplemen ya kan. Jadi banyak vitamin tambahan. Sama aja makanya gitu. Jadi ya it's your choice lah. Oke. Tadi ngomong kolesterol bagus untuk reproduksi. Hormon seks. Jadi, hormon seks. Jadi testosteron kita itu semua bahan dasarnya dari kolesterol yang dimodifikasi. Jadi kita ngubah sendiri. Berarti kalau orang yang kolesterol nafsuan. Gitu gak sih logiknya? Tapi kalau kolesterol kebanyakan kan dia nyumbat pembuluh darah, jadi nggak terlalu ngalir darahnya ke bawah. Udah jadi bagus apa kagak nih? Yang nggak bisa dibilang bagus apa nggak, tergantung kondisinya. Oke. Kolesterol tuh banyak banget jenisnya, jadi nggak semuanya tuh. Berarti kalau kolesterol baik, otomatis dia makin pinter dan seksnya makin bagus. Logiknya gitu gak sih? Ini gue berusaha dari sisi orang awam ya. Wah, ya mungkin sih. Mungkin nggak pernah ada studinya sih soalnya kayak gitu. Bikin dong penelitian. Butuh dana berapa? Tapi bener gak sih? Soalnya gini, gue selalu dikasih tahu gitu ya, kalau pengantin baru atau misalkan ya lagi butuh stamina atau gimana lah, banyak makan udang sama kambing. Oh gitu. Iya, dan gak tahu ya. Kalau kambing kan mungkin karena memang ngancarin peredaran darah ya. Gak ngerti, tapi katanya kalau, dan gue ngerasa gitu sih kalau gue habis makan kambing gitu ya, atau udang, gak tahu ya, karena kolesterol atau karena apa, gue ngerasa kayaknya beda nih gitu kan, gak tahu ya. Terus kata ada apa, telur mentah lah, apa karena kolesterol juga, gak tahu. Tolong yang apa, mungkin yang nanti bisa coba ya. yang pernah coba atau mungkin ada dokter mungkin atau ada penelitian, boleh komen di kolom komentar ya. Tapi gue bukan expert, gue pribadi ya gitu, makanya gue berusaha bertanya gitu. Seru bro. Kalau limfatik tuh apa sih sebenarnya? Limfatik maksudnya kelenjar getah bening ya. Tapi sebelum lo jawab gini, gue sering banget kena amandel, apa sih, kayak radang tenggorokan gitulah, infeksi. Terus gue cari-cari tahu, katanya itu karena lymphatic drainage-nya nggak lancar, nggak bagus. Terus gue coba tuh konsumsi herbal-herbal yang lymphatic drainage-nya membantu itu, dan gue ngerasa yes, gue hampir tidak radang lagi seperti dulu gitu. Tapi sekarang pertanyaannya gini, apa yang membuat lymphatic drainage seorang itu tersumbat? Ya, jadi kan kita ada darah. Darah itu kan yang biasa bawa sel darah kita kan, jadi kayak oksigen kita itu kan di darah. Tapi ada saluran lainnya sebenarnya yang di luar darah, itu yang namanya lymphatic getah bening. Jadi dia tuh biasanya bawa kayak ada beberapa sel imun yang lewatnya situ. Jadi ada yang lewat situ, ada yang kayak racun-racun atau apa yang mau dieliminasi biasanya dibuangnya dari situ. Oke. Akhirnya? Nah, jadi kadang-kadang kan kita punya banyak banget pusat kelenjar getah bening ya, kayak di sini ada, di sini ada, di dada berapa banyak itu, di ketiak ada. Jadi kadang-kadang kalau itu kesumbat jadi kayak nggak bisa buang sampah gitu loh. Jadi kan sampah-sampah dari sel dibuangnya ke getah bening dulu. Makanya meradang tadi ya. Makanya meradang, inflamasi karena itu banyak banget sel imun di sana gitu. Oke. Berarti gue mampet nih ya ceritanya ya. Mampet. Ya kalau memang mampet ya kan, makanya kan kadang kita kalau habis pijet kan aja enakan, karena pijet itu kan dia buka peredaran darah, buka getah bening gitu. Jadi dulunya ada mampet jadi lewat. Terus yang bikin mampet tuh biasanya apa sih? Kayak misalnya postur kita yang kurang bagus. Postur. Kalau kita malas-malasan terus, jadi kan lymphatic gravity kan. Jadi kalau kita cuma tiduran terus, ya udah ya ngendon di bawah, mengendap di bawah, dia nggak jalan dengan lancar gitu. Oh pantesan. Terus sering pijet ya? Sering pijet. Kan habis pijet kan enak kan biasanya. Tapi pijet yang mana dulu? Pijet yang benar. Pijet yang benar. Karena minus. Bukan plus. Karena kata ada pijet khusus limfatik katanya. Oh gitu. Di Indonesia ada. Gak pernah dengar. Tapi mahal, katanya bisa kayak 1,5 juta sekali pijet. Ini pijet limfatik ya, gitu. Gue penasaran sih, pengen coba. Jadi katanya di titik-titik yang ada kelenjar getah bening. Oke, sip, menarik. Lo lebih percaya herbal atau kimia? Herbal atau kimia ya. Apa sih sebutnya kalau obat-obat yang di farmasi itu sebutnya apa? Obat kimia gitu? Kimia, Oke. Iya. Lebih percaya sama obat kimia atau herbal? Kalau aku sendiri sih tipe yang nggak minum obat. Oke. Jadi kalau sakit benar-benar ya udah, kalau misalnya batuk pilek ya kita tahu itu virus, mau minumin obat apa juga nggak akan menyembuhkan lah. Jadi kan karena virus ya udah kita harus biarin itu, let it go. Tapi kalau sampai kayak misalnya cancer atau apa yang life threatening, aku lebih pilih kimia. Itu karena gimana yang namanya kimia itu kita udah ekstrak dari, selalu kita pelajarin kan dari herbal dulu. Semua ilmu medicine kan semua dari herbal dulu, mostly kan ya. Jadi dari ini kita pelajarin, oh yang aktif tuh ternyata ini gitu. Terus kita
purify, mungkin kita modify supaya lebih aktif lagi, baru kita buat, kita kasih ke manusia gitu kan. Jadi di sains kita selalu mencoba untuk improve apa yang sudah diberikan oleh alam. Tuh, tapi makanya kalau untuk kayak cancer untuk apa, kalau aku lebih percaya yang ini, karena ini kan udah lebih, kimia itu udah lebih teruji, lebih terfokus, targeted gitu. Sedangkan kalau yang herbal itu kan ya orang dulu seberapa ngerti sih cancer itu apa gitu kan. Jadi kalau kita tahu sendiri cancer kan baru banyak banget akhir-akhir ini, itu kan mungkin karena pola makan, karena polusi. Waktu zaman dulu di Cina emang ada orang tahu tuh cancer itu, terus tiba-tiba dibilang kayak lu makan kayak apa ya, obat cancer tuh kayak ini ya, kuda laut atau apa gitu kan, kalau nggak salah itu kan bilang ada cancer property. Tanduk rusa. Iya, atau emang dulu lu tahu apa cancer gitu kan, enggak gitu. Jadi mungkin kayak gituan ya, mereka merasa lebih enak, tapi mereka nggak tahu dalamnya kita kayak gimana. Kayak cancer pun kan ada yang relapse juga kan, jadi dia cancernya tidur, ada yang remit, ada yang relapse lagi, yang bangun lagi berapa tahun lagi gitu. Jadi kalau gue lebih percaya kimia dalam hal itu. Tapi kalau misalnya gue cuman sakit batuk, pilek atau apa ya, herbal remedy nggak ada salahnya, kayak minum teh atau apa gitu, nggak masalah sih. Jadi kalau lagi sakit, lagi flu, nggak minum obat? Kalau aku nggak minum obat. Tidur aja? Tidur aja, bener. Kalaupun perlu minum obat, paling ya kayak tolak angin lah. Tolak angin itu kan herbal kan. Ya, jadi, tapi kan nggak ada apa ya, zat aktifnya apa kita nggak pernah tahu gitu. Jadi ya yang penting ya kerasa enakan aja. Tapi kan nggak memperpendek flu kita. Namanya flu virus ya, kita harus biarin virus itu selesai masanya, habis itu udah sembuh gitu kan. Oke. Pernah dengar homeopati nggak? Homeopati pernah dengar, cuman mencoba untuk tidak mau. Kenapa? Karena kita saintis ya, jadi kalau nggak ada datanya tuh agak takut gimana gitu. Dan kadang-kadang kan banyak yang kayak benalar aja udah really gitu kan. Apa tuh benal? Kan dulu aku pernah lihat kayak batu-batu kristal itu masuk homeopati nggak? Gua nggak tahu ya, batu-batu tuh apa ya. Gua percaya nggak percaya juga bingung ya. Karena waktu itu pernah ke Turki nanya sama satu toko gitu ya. Ini ada herbalisnya nih, tapi ada batu-batunya nih. Ntar deh, lu kalau ngambil rak itu herbal, gue percaya gitu lah, karena gue mau beli herbal gitu. Tapi kalau lu suruh gue kasih batu terus gue sembuh, gue nggak ngerti korelasinya gitu. Tapi dia bilang katanya, oh ini karena rasi bintang, apalah, lahir Uranus, Saturnus, gue nggak ngerti. Still doesn't make sense for me ya, kayak gitu. Nggak tahu, mungkin ada jurnal ilmiahnya atau apa, nggak ngerti. Kalau homeopati masih belum banyak mungkin ya. Tapi yang aku tahu kayak yang tadi Mas Pati bilang, kayak orang yang percaya batu itu menyembuhkan dan mereka akhirnya beneran sembuh. Itu ada di sains, namanya placebo effect. Placebo, bukan beneran. Bukan beneran lah pasti. Maksudnya gimana bisa sih batu mengubah fungsi sistem kita, kan enggak gitu. Tapi placebo effect itu real dan bener-bener kita kalau riset juga harus masukin control group yang namanya placebo group gitu. Jadi kita bisa tahu, dan memang setiap kali kita riset placebo group ini selalu ada efeknya karena mind kita tuh sangat kuat gitu. Jadi kalau kita, tapi mostly yang untuk ini ya, placebo group itu biasa kuat untuk yang berhubungan dengan pain, tentang rasa sakit. Itu paling kuat efek placebo effect. Ngaruh ya? Ngaruh. Tapi kalau misalnya kayak menurunkan kolesterol atau apa, placebo effect biasanya nggak ada, tipis banget gitu. Terakhir nih bro, karena Anda ada meeting lagi dan sibuk. Boleh kasih saran buat masyarakat secara umum nih, gimana biar lebih sehat di zaman yang sekarang ini? Mungkin harus lebih hati-hati sama kata-kata marketing. Jadi kata marketing itu healthy itu sekarang murah banget harganya. Jadi jangan percaya semua yang dilabelin healthy. Kayak kita mencoba makanan healthy pun baca dulu ingredients listnya. Jadi nggak semua makanan healthy itu healthy. Kadang healthy-nya cuma satu aspek. Jadi kayak misalnya kurangin minyak, itu udah dibilang healthy. Padahal gulanya dia dinaikin, garamnya dinaikin gitu. Jadi please lebih aware tentang nutrisi gitu. Jadi kita banyak banget dibohongin obat ini itu bagus dan segalanya, itu banyak marketing gitu. Wah, itu keras sekali itu ya. Apalagi dulu ya. Kebayang nggak? Dulu gue pernah sakit gitu. Gue lupa sakit apa ya.
Carilah pengobatan gitu kan ya, herbal apa. Terus ada orang yang jualan, misalkan jualan A gitu ya. Terus dia bilang ini bisa menyembuhkan 1000 macam Nah penyakit. itu kan udah nggak mungkin, too good to be true Itu kan. jahat itu. Itu Anda harusnya masuk Scammers gitu ya. jahat sekali gitu. Tapi kan Karena itu makanya sekarang banyak banget produk kayak gitu, nggak cuma 1-2. Tapi itu aku bilang itu marketing ini aja. Jadi mereka duitnya ya mostly keluarnya di marketing karena bahan mereka sebenarnya nggak ada apa-apanya itu. Jadi ya mereka cuma jualan mimpi. Jahat Dan sih itu yang kayak orang gitu. harus hati-hati, dan banyak banget orang yang ketipu saat ini karena ya nggak usah jauh-jauh, kayak dari keluarga aku aja sering banyak yang ngirim WA hati-hati ini, hati-hati ini, padahal ini kan cuma scam doang gitu loh. Jadi harus lebih hati-hati lah sekarang. Zaman sekarang banyak banget yang berusaha jadi kaya dengan cepat. Jadi kita juga harus lebih pinter supaya lebih pintar dari mereka. Karena orang kalau udah sakit, apalagi yang emang udah susah Benar. pengobatannya, Mereka akan percaya apapun. dia apapun. Benar. Gua pernah minum minyak tanah loh, saya tahu. Minyak tanah gua minum. Sekarang udah hopeless, mau gimana lagi. Benar, Dulu benar. waktu gue sakit apa ya? Lupa gue lagi. Kayak udah banyak batu itu gitu. Tapi alhamdulillah udah bisa keluar dari fase itu, syukur banget gitu kan. Tapi ya itu tadi, orang kalau ada depresi apapun tuh dicoba sama dia. Benar. Makanya harus lebih pintar lah. Oke, Ko Adrian, thank you you. banget. Ini podcast kedua. Kalian tonton podcast yang sebelumnya lebih ngomongin bisnis dan tentang good day-nya. Tapi kalau ini ngomongin kesehatan, sains secara umum global. Thank you banget udah mampir ke Sama-sama. podcastnya The Thank you, Spice Dinda. Guy. Sama-sama, thank you banget. Sampai ketemu di episode selanjutnya.